teman-teman, perkenalkan nama aku Salsa Fernanima dengan 231221021 dari kelas BKI 5. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang konseling lintas budaya yang bertemakan model-model konseling lintas budaya. Nah, itu ya. Halo teman-teman, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang konseling lintas budaya dengan tema model-model dalam konseling lintas budaya. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan tentang model-model dalam konseling lintas budaya, aku akan mengajak kalian untuk memahami dulu apa sih konseling lintas budaya itu. Nah, konseling lintas budaya itu lahir dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, keberagaman itu seperti ras, etnis, agama, gender, dan lain-lain. Kemudian, konseling lintas budaya hadir di tengah-tengah untuk memecahkan permasalahan dari seorang konseli melewati latar belakang budaya yang berbeda. Nah, di sini konselor selain dituntut untuk dapat memecahkan masalah dari seorang klien, dia juga dituntut untuk memahami latar belakang budaya kliennya sendiri. Karena latar belakang budaya klien dan konseli yang berbeda itu dapat menimbulkan konflik. Jadi, seorang konselor harus memahami latar belakang budaya dari seorang konselinya, latar belakang budaya dari seorang konselor sendiri, serta tempat yang ia tempati saat ini latar belakang budayanya seperti apa untuk mendapatkan nilai tengah agar konseling tersebut menjadi lebih efektif. Nah, dapat disimpulkan di sini, konseling lintas budaya atau yang dikenal dengan multicultural counseling adalah proses konseling yang melibatkan konseling dan konselor dalam latar belakang budaya yang berbeda, dari ras, etnis, agama, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui apa itu konseling lintas budaya, kita akan memasuki inti dari pembahasan kali ini, yaitu model-model dalam konseling lintas budaya. Menurut Palmer dan Langwani pada tahun 2008, terdapat 3 model konseling lintas budaya. Yang pertama adalah Culture Center Model, yang kedua ada Integrative Model, dan yang ketiga ada Ethnomedical Model. Oke, nanti kita akan membahasnya satu persatu lebih lanjut. Yang pertama adalah Culture Center Model. Culture Center Model menekankan budaya sebagai pusat proses konseling. Di sini, konselor dan konseli diharapkan untuk memahami akar budaya dari masing-masing. Nah, biasanya di negara-negara seperti negara barat itu cenderung lebih individualistik dan rasional terhadap budaya. Sedangkan di negara timur, mereka itu lebih emosional dan spiritual yang ditekankan di dalam budaya tersebut. Kemudian, tujuan dari Culture Center Model adalah untuk menemukan pemahaman dan penghargaan antar budaya satu sama lain. Model yang kedua adalah Integrative Model. Integrative Model dikemukakan oleh Jones, dan di sini Integrative Model itu menekankan pada 4 hal utama. 4 hal utama yang dikembangkan oleh Jones tadi, yang pertama adalah reaksi terhadap penindasan rasial, dan yang kedua adalah pengaruh budaya mayoritas, yang ketiga pengaruh budaya tradisional, serta yang keempat pengalaman individu serta keluarga. Nah, tujuan dari integratif model sendiri di sini adalah agar proses konseling berjalan adil dan relevan terhadap perbedaan budaya seseorang. Model yang ketiga adalah ethnomedical model. Ethnomedical model dikenalkan pertama kali oleh Ahmad dan Fraser pada tahun 1979, kemudian dikembangkan oleh Aladdin pada tahun 1993. Di sini, ethnomedical model menekankan dialog terbuka antara konselor dan konseli agar keduanya saling memahami dan lebih peka terhadap nilai dan kepercayaan budaya masing-masing. Model ini memandang individu dalam konteks budayanya sendiri, terutama terkait cara budaya dalam memahami apa itu kesehatan, apa itu sakit, dan bagaimana cara penyembuhan dalam budaya itu. Selanjutnya, terdapat aspek-aspek dari ethnomedical model. Nah, aspek-aspek dari ethnomedical model tersebut ada 5. Yang pertama ada sickness conception, yaitu pandangan budaya tentang sakit sebagai penyimpangan dari norma. Yang kedua adalah healing belief, yaitu keyakinan terhadap penyembuhan. Yang ketiga adalah well-being criteria, keseimbangan diri dan lingkungan. Yang keempat adalah body function belief, yaitu pandangan budaya tentang hubungan tubuh dan pikiran. Yang kelima adalah health efficacy practice belief, yaitu keyakinan tentang cara hidup sehat dan penyelesaian masalah.
Kesimpulannya di sini adalah konseling lintas budaya sangat memperhatikan perbedaan antara konselor dan konseli untuk menciptakan hubungan saling memahami satu sama lain. Adapun artikel dan jurnal pendukung yang sejalan dengan pembahasan kali ini, yakni model dalam konseling lintas budaya. Untuk artikel pendukung yang pertama dengan judul Pendekatan Konseling Lintas Budaya dan Agama, Multikultural Model Etnomedikal yang ditulis oleh Zari dan Aryani pada tahun 2022 yang membahas tentang model konseling lintas budaya terutama etnomedical model. Artikel ini memaparkan tentang etnomedical model yang melihat individu dalam konteks budaya mereka sendiri. Pendekatan ini memadukan antara konsep budaya tentang sakit dan sehat atau sickness conception dan causal belief sebagai bagian dari proses konseling. Kemudian yang kedua ada jurnal pendukung tentang model konseling lintas budaya dengan judul Multicultural Counseling Approach yang ditulis oleh Husniah, Aftiani, dan Nugrahani pada tahun 2025. Isi dari jurnal ini adalah tentang penggambaran peran budaya dalam dinamika hubungan antara konselor dan klien dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang konselor. Nah, hal tersebut menyoroti bahwa peran budaya itu sangat penting untuk hubungan yang efektif dalam proses konseling dan keterampilan profesional yang dimiliki oleh seorang konselor. Nah, jadi di sini perbedaan itu bukan penghalang, tetapi jembatan untuk saling memahami satu sama lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.